Selamat datang di Suara Arah Juang Melipat Ganda Membakar Tirani. Dalam Arah Juang edisi 144 ini, kami mengangkat tema utama yaitu posisi serta tugas-tugas perjuangan revolusi di Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil Kongres ke-5 Perserikatan Sosialis. Perserikatan Sosialis melihat kapitalisme di Indonesia muncul dari hasil cangkokan kolonialisme Belanda ke berbagai sistem kekuasaan di Nusantara. Ini menghasilkan sebuah masyarakat dengan kepemilikan privat yang kecil-kecil. Borjuis dalam negeri berkembang lemah, sementara perjuangan melawan kolonialisme sebagian besar dipimpin oleh intelektual-intelektual radikal dengan pengorganisasian dan mobilisasi massa. Konfigurasi kelas inilah yang kemudian membayangi Indonesia ke depannya dengan segala kontradiksi dan kerumitannya. Di satu sisi terdapat para elit politik, di sisi lainnya terdapat kubu kelas buruh dan rakyat. Kubu para elit kontra-revolusi berhasil merebut kekuasaan dengan malapetaka 1965. Malapetaka 1965 bukan saja kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, namun menjungkir balikan seluruh proses pembangunan bangsa Indonesia sejak 1920-an. Kubu para elit kontra-revolusi berhasil menjegal revolusi demokratis dan semua tendensi revolusi sosial, serta mengembalikan cengkeraman imperialisme di Indonesia. Soeharto dijatuhkan dalam perjuangan luar biasa, Reformasi 1998. Perjuangan ini terutama dilancarkan oleh kaum muda, mahasiswa dengan senjatanya yaitu mobilisasi massa yang dibangun sejak era 1980-an. Pun begitu dalam Reformasi 98, kekuasaan beralih dari faksi Soeharto dan kroninya ke faksi-faksi borjuis lainnya. Faksi-faksi borjuis yang sama yang mengkhianati Reformasi 98. Kini tugas mendesak kelas buruh dan rakyat adalah menuntaskan revolusi demokratis. Penuntasan revolusi demokratis secara revolusioner akan mempermudah kelas buruh untuk mengorganisasikan kekuatannya, melemahkan cengkeraman kelas borjuis yang setengah hati dalam perjuangan demokrasi. Dan dari penuntasan revolusi demokratis tersebut, kelas buruh dapat segera, sesuai dengan tingkat kekuatannya, kekuatan kesadaran kelas dan proletariat yang terorganisir untuk bergerak ke revolusi sosialis. Strategi utama dalam memenangkan revolusi dan sosialisme adalah pembangunan partai revolusioner yang akan menyatukan elemen-elemen terbaik dari kelas buruh dan rakyat pekerja, menyediakan teori yang koheren, kesadaran, kepemimpinan, serta organisasi untuk melampaui spontanitas dan memenangkan revolusi dan sosialisme. Partai revolusioner itulah yang sedang kami bangun. Hingga saat ini, Perserikatan Sosialis bekerja sebagai sebuah kelompok propaganda. Ini adalah proses menuju partai massa buruh revolusioner. Kami melihat terutama sekali di antara kaum muda buruh, pelajar serta mahasiswa, rekrutmen kader-kader terbaik untuk perjuangan memenangkan sosialisme bisa dilakukan. Di Indonesia yang sudah mengalami lebih dari setengah abad hegemoni ideologi hasil rezim militer Orde Baru, kaum muda memiliki peran dan tanggung jawab unik dalam membangkitkan ide-ide sosialisme yang dipinggirkan. Untuk meyakinkan kaum muda dalam perjuangan revolusioner, maka Perserikatan Sosialis secara aktif mendukung, membangun, dan bekerja sama dengan organisasi kaum muda sosialis. Dalam edisi yang sama, Arah Juang juga mengangkat strategi revolusi 2 tahap tanpa terinterupsi Lenin dalam Revolusi Rusia 1917. Pada tahun 1919, Lenin mencatat bahwa keterbelakangan Rusia meleburkan dengan kas revolusi proletar melawan borjuasi dengan revolusi petani melawan tuan tanah. Lenin juga menambahkan bahwa sudah sejak 1856, Marx bicara dengan mengacu pada Prusia, kemungkinan kombinasi kas revolusi proletar dengan perang petani. Sejak awal 1905, Bolshevik menyerukan ide kediktatoran revolusioner demokratis proletariat dan petani. Selain kedua tulisan di atas, Arah Juang edisi 144 juga akan menuliskan 100 tahun Uni Republik Sosialis Soviet yang berdiri pada 30 Desember 1922. Pendiriannya ditandai dengan penandatanganan deklarasi dan perjanjian pembentukan Uni Republik Sosialis Soviet. Ini dilakukan dalam konferensi delegasi dari Federasi Republik Sosialis Soviet Rusia, Transkaukasia, Ukraina, dan Belarusia.
Di tulisan lainnya kami menjelaskan KUHP, versi baru, dan dampaknya bagi rakyat. KUHP yang baru disahkan pada 6 Desember 2022 ini esensinya adalah undang-undang milik penjajah yang digunakan untuk menguasai orang-orang dan daerah jajahannya. Dengan twist yaitu penjajah tersebut bukan lagi kolonial Belanda, melainkan para elit politik, oligarki, penjabat, pengusaha, jenderal, koruptor, penjahat HAM, dan sebagainya. Dalam tulisan yang lain, kami menjelaskan bahwa setiap individu yang ingin menjadi kader organisasi revolusioner harus menerima prinsip dan perspektif organisasi revolusioner tersebut. Penerimaan tersebut juga berarti keterlibatan kader dalam kerja sehari-hari pembangunan organisasi revolusioner. Tanpa keterlibatan tersebut, maka organisasi revolusioner tidak akan mendekati tercapainya tujuan revolusioner. Agar kader organisasi dapat terlibat dalam kerja sehari-hari organisasi revolusioner, maka setiap kader harus berada dalam kelompok kerja yang kecil. Kelompok kerja ini yang disebut sebagai sel. Disinilah peran sel dalam pembangunan organisasi revolusioner. Lebih lanjut, silakan berlangganan Koran Arah Juang.